Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, berjumpa dengan saya Krisna Livia dalam program Bisnis Anda yang tentunya akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, inspiratif dan juga inovatif. Nah, selaku pembisnis dan juga pelaku UMKM yang tentunya ini sangat menginspirasi Anda. Nah, kali ini kita sudah kehadiran Ibu Setiawati selaku owner dari Nisa and Cookies. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Ibu hari ini? Baik sekali Kakak. Alhamdulillah baik ya. Gimana perjalanan tadi menuju ke kantor kami? Alhamdulillah, yang biasanya kita terjebak macet, hari ini lancar tanpa hambatan. Iya, karena mungkin karena keberkahan di acara hari ini ya. Amin ya rabbal alamin. Oke Bu, ini saya sangat tercengang sekali dengan produk-produk Ibu yang ada di sini. Ini sangat kayaknya enak-enak banget nih. Alhamdulillah, rekomen pokoknya. Rekomendasi banget ya pemirsa ya. Iya. Ini kenapa sih Ibu, alasan Ibu untuk memproduksi kayak makanan seperti ini? Ini ada makanan kayak kue basah, terus juga ada ini cemilan-cemilan juga ya? Ya, camilan. Camilannya ini adalah bahannya dari kentang. Oh, kentang. Ini Iya. kenapa sih Bu, alasan Ibu untuk memproduksi makanan ini Bu? Alasannya awalnya saya tuh hobi. Awal dari saya hobi, terus dikembangkan menjadi usaha untuk menambah cuan sih ya intinya ya. Karena waktu itu saya juga ada tuntutan karena suami pada tahun 2005 ya, 2005 itu kena musibah, dia di PHK. Mau nggak mau kan kita harus menambah penghasilan. Benar. Jadi kita berdua kita berjuang bagaimana, ya udah kalau kita hobinya masak, kita coba aja kembangkan. Berawal saya dari bikin kue-kue basah. Memang awal cikal bakal saya punya produk yang kering-keringnya adalah dari kue-kue basah. Dan kebetulan saya juga kan sekolah ya dengan chef-chef gitu, supaya saya punya tes yang rasanya tuh bisa dijamin. Setelah itu saya berkembang, saya bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Egypt, yang di Jababekasi baru satu waktu itu. Kita berkembang dari situ. Nah, biasa ya kalau namanya usaha tidak ada pasang surut itu bukan usaha namanya. Jadi saat itu sedang berkembang-kembangnya saya ada musibah. Biasa tuh, kalau usaha itu tidak ada yang tertipu itu tidak mungkin, pasti ada. Jadi saya tertipu di situ, saya terjebak di situ, dan tapi saya bangkit lagi, saya berusaha lagi. Ya, sampai sekarang saya bisa berdiri. Tapi ini saya sedikit penasaran dengan nama brandnya nih. Kan Ibu namanya Setiawati. Setiawati iya. Betul? Betul. Iya. Terus kenapa namanya Nisa Snack and Cookies? Kenapa enggak nama Ibu sendiri, Bu? Terus terang ya Kak, karena saya ini punya usaha, inginnya membuat untuk warisan. Saya kebayang ayam Mbok Berek waktu itu. Apa tuh? Ayam Mbok Berek. Apa? Ayam goreng Mbok Berek itu kan terkenal banget ya. Oh iya. Dia itu udah nggak ada, tapi masih ada gitu kan. Jadi saya ingin banget, aduh seandainya saya punya, dulu nama usaha saya bukan Nisa Snack, tapi Falus gitu kan. Bagaimana saya buat ini aja deh, nama adik aja ya, karena adik kan kebetulan anak saya wanita satu-satunya yang inginnya bisa meneruskan usaha saya. Ya silakan aja kata suami saya. Jadi terbentuklah nama Nisa Snack and Cookies. Oh gitu. Jadi terinspirasi dari nama anak. Betul, ya? Karena ingin supaya saya pun tidak ada di dunia tuh, nama Nisa Snack and Cookies tetap ada. Waduh, luar biasa. Jadi terinspirasi dengan Mbok Berek itu. Iya. Tadi kan Ibu sempat bilang ya bahwasanya usaha Ibu ini dari pas jatuhnya kayak suami Ibu di PHK. Berarti sebelumnya Ibu nggak pernah jualan seperti ini? Bikin, tapi hanya untuk keluarga saja dan juga hanya untuk pesanan-pesanan kecil-kecil lah kalau di tetangga-tetangga, ada pengajian. Jadi memang saya hobinya itu terus terang, satu adalah mengolah, kedua juga hobi makan. Jadi saya hobi makannya itu, makanya badan saya besar. Saya suka icip-icip. Saya icip-icip itu untuk buat evaluasi dari produk saya, apa ada kekurangan dengan dia bagaimana gitu kan. Tapi alhamdulillah
Setelah saya jalankan hampir, saya nih resminya saya punya produk ini adalah 2006. Oh, Resminya 2006. Ya 2006. Aduh, saya 2006 itu baru kelas 2 SD kayaknya, Bu. Karena kan suami PHK 2005. Jadi 2006 itu kita udah menyanangkan itu pengolah itu. Alhamdulillah dengan rasa saya sudah dikenal orang ya. Jadi bersyukur, saya juga terima kasih sama Allah ya telah membuka peluang buat saya. Jadi saya bisa berdiri sampai sekarang gitu. Waduh, luar biasa banget ya, Bu. Iya. Ini makanan-makanan, jenis makanannya juga banyak banget. Tapi ini yang membedakan produk Ibu dengan produk-produk di luaran sana. Ini kira-kira apa sih, Bu? Kalau yang di produk di luaran gini, kalau saya penjual tidak yang egois. Jadi saya sesuai budget dari pembeli. Oh gitu. Karena saya pada umumnya saya menjual yang premium pada umumnya. Tapi pada saat pembeli mendatang ke saya minta tolong, Bu Tio, saya hanya ada budget sekian, bisakah saya dibikinkan produk dengan yang seperti ini? Saya bilang bisa, saya tidak pernah bilang tidak bisa. Jadi dari situ saya dikenal kesana aja, walaupun ada yang harga ekonomis, dia dengan bisa rasa seperti rasa bintang 5 gitu. Tapi tentunya tidak mengurangi dari bahan-bahan. Jadi gini, bahan-bahan tidak dikurangkan. Cuma hanya tipenya seperti ini. Kita biasa terigu yang premium dengan terigu yang tidak premium, itu hanya bedanya tuh hanya buat rasa ininya aja sih. Kelenturan-kelenturan atau dengan lembut-lembutnya saja. Tapi untuk rasa itulah ya seluruhan itu sama. Sama ya? Sama. Terus Bu, kalau misalkan kayak waktu kemarin nih yang ada terkendala kayak kenaikan harga bahan pokok, Ya. itu gimana Bu cara mensiasatinya Bu? Saya cukup mengurangi kuantiti saja, jadi kuantiti timbangan ya. Contoh, kalau ada yang pesen yang biasanya harganya 25.000 ya kita kurangkan itu misalnya jadi 20.000 dengan space-nya yang beda. Dengan space beda bukan berarti bukan komposisi, tapi ukurannya. Ukuran saja yang Betul. dikurangi ya. Okay. Jadi kuantitinya contoh misalnya kita satu adonan bisa jadi 20, dengan harga yang naik kita menjadi 25 gitu. Berarti harganya dinaikkan juga? Enggak. Jadi satu adonan satu resep itu kita membuat. Oh, maksudnya piece-nya. Betul. Kan biasa jadi 20 ya, kita jadi 25 seperti itu. Gitu. Tapi ini harga nggak ikut naik juga? Tidak, karena saya merasakan juga kalau pembeli harga dikit-dikit naik juga. Aduh, ini orang gitu. Iya. Takutnya nanti pembelinya malah kabur ya? Iya, kabur sih enggak, berkurang aja. Berkurang aja. Iya, tapi nih kalau untuk jenisnya apa ya sih Bu yang Ibu produksi? Untuk yang kue basah, saya hampir semua kue basah itu saya bikin. Jadi ada dari tradisional, dari yang modern, yang kue-kue basah itu saya bikin. Hampir semuanya ya. Tapi khusus untuk yang olahan ini, saya terinspirasi punya produk ring seperti ini tuh. Melihat di grup UKM di kabupaten itu banyak yang punya merek ya, macam-macam. Saya termotivasi, pengen deh ikut bazar di situ, pengen deh diajak pameran di situ. Terciptalah saya, tapi saya ini juga konsultasi dengan chef saya. Oh gitu. Jadi dengan berapa kali kita latihan-latihan ini, jadi hasilnya ada. Oh gitu. Berarti kayak merek Nisa and Cookies ini sejak kapan nih? Ini 2006. Ini Haki itu saya daftarkan 2019. Oh. 2019 saya daftarkan Haki, dipatenkan mereknya karena udah ada nama, tiba-tiba nanti ada yang make repot. Jadi alhamdulillah 2019 sudah bermerek Haki. Udah itu juga ya, halal juga. Ya, halal juga, PRT juga. PRT juga luar biasa banget tentunya ya, Pak. Ini kalau berbicara kayak makanan atau jenis-jenis kue-kue, ini bisa disebutkan ada kue apa aja sih Bu yang ada di hadapan saya ini? Oh, di hadapan ini ada yang dari kue basah ini ada pai buah, ada. Nah, bestseller kami itu adalah sosis Solo, lemper sama sus. Itu yang bestseller. Bestseller. Yang paling sering banget snack box di kaum ibu-ibu arisan, ada hajatan, ada acara-acara, selalu ada lemper, sus dan sosis Solo. Wah, luar biasa. Itu bestsellernya. Bestsellernya. Ibu dalam mengerjakan ini nih tentunya apa sendiri atau dibantu? Ada yang dibantu. Saya kebetulan ada karyawan nggak banyak sih, ada 2, tapi
Yang satu itu sudah saya prioritaskan untuk membuat semua, dalam arti dia resep-resep sudah menguasai. Jadi pada saat, karena saya kan juga sibuk ya, nggak di rumah saja, jadi dia bisa diandalkan. Oh gitu, Ya. berarti Ibu juga kadang nggak ikut campur tangan dalam hal membuat ini? Campur tangan Iya, tetap, betul. tapi tidak saya 100%. Tidak selalu ya? Tidak, cuma hanya itu aja. Misalnya ada di perjalanan saya ada telepon, tolong sediakan besok ya, saya tinggal telepon orang rumah, gitu. Ya, tapi kalau untuk bahan-bahan yang paling sering banget digunakan ini apa Bu? Dari sekian banyaknya makanan, Tepung terigu lah. tepung terigu. Tepung terigu. Iya. Terus waktu itu pernah kenaikan juga ya? Tepung terigu tiap ini naik terus. Sampai sekarang juga naik lagi Iya. aja. Entah kenapa saya juga. Saya memang resiko sebagai penjual harus menghadirkan produk yang memang sudah kita dikenal orang tuh ya harus bertahan. Naik ya harus saya beli. Murah ya alhamdulillah gitu. Iya, benar banget. Kalau Ibu produksi biasanya kayak makanan ini kan pasti udah reguler setiap hari ya. Iya. Ini biasanya berapa Bu yang diproduksi? Kalau buat quantity kurang lebih 100 sampai 500, nggak banyak ya. Pieces ya. Tapi kalau kita lagi banyak over order itu lebih dari sehari 3.000 juga pernah. Wah, luar biasa ya. Minggu kemarin itu overload juga kita ada, itu juga dari ya ada yang hajatan, ada yang buat maulid, malamnya aja itu lebih dari 3.000. Tapi ada distributor bahannya nggak sih? Karena memang mengingat kan banyak banget tuh kayak bahan-bahan kayak terigu, terus gula dan yang lainnya. Ada, kebetulan saya, tapi bukan distributor ya, tapi saya punya pelanggan, maksudnya buat bisa diantar, ada. Tapi saya tidak ke sales biasa gitu, enggak. Jadi ada toko yang memang sudah harganya harga buat agen, bisa dikirim. Oke. Tapi kalau untuk pemerintah sendiri kan terkadang nih suka ada kegiatan rapat atau apa. Itu suka apa nggak sih ke Ibu? Oh, suka sekali. Aduh, suka sekali. Apalagi sekarang program pemerintah ada beli, mudah-mudahan nanti saya bisa dicolek-colek lagi. Iya sih, itu memang program yang benar-benar menguatkan untuk UMKM di Kabupaten Bekasi ya. Betul. Yeah. Ya. Tapi sebatas itu kita hanya bisa berharap semoga pemerintah bisa menaik kelaskan para pelaku usaha khususnya di Kabupaten Bekasi ini. Karena kan makin banyak peluang-peluang yang didapatkan oleh pelaku usaha itu, peluang pemasarannya makin kurang. Jadinya kalau pemerintah telah mengadakan program beli-beli ini, saya sungguh-sungguh sangat bersyukur ya, jadi tidak bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar, karena memang pemerintah telah menggalakkan adalah UMKM berdiri mandiri dan maju untuk naik kelas. Iya, saya itu mungkin yang dirasa banget sama Ibu, peran pemerintah di bidang UMKM yang Ibu jalani ini apa Bu? Perannya? Iya. Perannya itu sangat membantu di sisi lain, apalagi dari pemerintahan pusat itu sudah menggalakkan UMKM naik kelas. Jadi dari perizinan semua dibantu, dari marketing sedikit-sedikit walaupun tidak banyak dibantu ya. Seperti kayak sekarang ini pemerintahan Kabupaten Bekasi beli itu sangat membantu banget untuk para pelaku usaha, khususnya yang memang dia terbentur dengan marketing. Iya. Karena kesulitan dari para UKM sekarang itu adalah pemasaran. Benar. Di mana-mana tidak itu. Jadi alhamdulillah dengan adanya kegiatan bebeli dan juga dengan kegiatan adanya setiap tanggal 17 kan sekarang ada ya. Di kecamatan, di Pemda itu ada bazar. Iya, bazar. Diwajibkan ASN membeli. Bersyukur sekali. Wah, itu jadi peluang juga ya, bukan Bu? peluang lagi. Itu teman-teman di kami itu sangat berpikir positif bakalan habis, betul memang kenyataannya seperti itu. Habis. Biasanya Ibu itu setiap ada biasanya di bazarnya itu di setiap diadakan tanggal 17. Tanggal 17. Hari Kopri itu ya kan itu ada. Oh, setiap tanggal 17 tuh berarti dagangannya semua berjejer tuh ya? Berjejer. Waduh, mantap banget. Seneng nih. banget saya kayaknya. Ya, terima kasih kepada pemerintahan saya gitu ya. Ternyata UMKM ini tidak dipandang sebelah mata. Karena kan dulu itu zamannya saya masuk di UMKM itu ya usaha sendirilah, tidak ada
ada fasilitas tapi tidak sebanyak sekarang seperti itu. Bersyukurlah ya untuk bersyukur pemerintah sekali, sekarang ya. Kalau untuk makanan-makanan ini kira-kira kuatnya bertahan sampai berapa lama? Lama. Kalau yang ini 8 bulan, ini 8 bulan. Oh, ini 8 bulan? Iya. Ini apa namanya, Bu? Ini namanya beken. Beken itu Bekasi keren. Bisa juga Bekasi keren, tapi kebetulan banget sebelum Bekasi keren ini udah ada. Apa tuh? Ini biskuit kentang. Oh, biskuit kentang, ya ampun pemirsa. Beken tuh ternyata berarti ini bahannya dari kentang dong ya? Betul, dari kentang. Ini juga dari kentang. Dolangku ini cendol kentang keju. Cendol kentang keju? Iya, jadi kering. Ini penasaran banget nih sih. Aku kenapa nama itu cendol kentang keju? Mungkin ada unsur cendolnya juga kali ya? Enggak, karena bentuknya kayak ini. Kayak cendol? Kayak cendol, berbahan kentang, rasanya keju. Oh, rasanya keju. Tapi untuk lebih lanjutnya lagi, nanti kita akan review lebih jelasnya lagi. Saya masih penasaran dengan makan-makan yang ada di hadapan saya ini. Kita jeda dulu, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi. Tetap di Bisnis Anda. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Setiawati selaku owner dari Nisa Snack and Cookies. Dan kita masih berbincang terkait makanan-makanan yang tentunya sangat lezat sekali yang ada di hadapan saya. Tadi Ibu sempat spill terkait ini apa? Cendol kentang keju. Cendol kentang keju. Ini kok kalau dari gambarnya nih ini sekilas kayak telur gabus. Betul. Telur gabus kan bentuknya kayak cendol. Iya sih benar. Iya. Dan ini dolangku ini inspirasinya dari kalau zaman saya masih muda di Jakarta. Saya kan asli Jakarta. Asli besar gede di Jakarta, tapi orang tua orang Jawa. Nikah ke sini, jadi saya mungkin emang jadi orang sini ya. Ini dolangku tuh artinya duit. Oh, dolangku. Iya. Artinya duit, uang. Jadi itu dolangku, jadi uangku gitu. Makanya di sini nih ada uangku di sini. Benar. Iya, ini ada uangku di sini. Jadi ini milik Nisa, insya Allah nanti sebagai pewaris saya nih. Jadi ada uangnya Nisa di sini ya, uangnya Nisa gitu. Ini bener-bener kayak rasanya kayak telur gabus pada umumnya atau bagaimana? Oh tidak, ini lebih berat. Kalau telur gabus kan dia enteng ya, ini berat dan karena terbuat dari kentang dan keju. Nanti boleh dicoba. Awalnya ini saya punya produk ini adalah sebagai untuk terus terang aja ya, tuh saya ngiri dengan teman-teman yang punya produk, diajak pameran, diajak bazar, saya nggak bisa gimana ya. Jadi saya bikin ini gitu. Oh, jadi bikin ini ya. Terus sebetulnya ada lagi broken. Apa tuh broken? Brownies kentang. Oh, nah itu ini banyak banyak terinspirasi dari kentang. Iya, brownies kentang. Justru brownies kentang itu yang booming lebih awal daripada dolangku. Dia sudah ke Lampung, sudah ke Medan, ke Ambon, bahkan sudah ke Australia. Wow, luar biasa banget. Ya, apa tadi broken ya? Broken ini sayangnya sekarang saya nggak produksi ya. Jadi karena itu dari kentang itu peminatnya itu anak-anak muda yang antara umur dari 20 tahun sampai 30-an lah ya. Kalau anak-anak remaja sih sukanya cemil-cemilan kayak begini. Iya benar, untuk menemani santai ya kan. Apalagi kalau yang lagi skripsian nih pemirsa, biasanya itu sambil ngemil-ngemil gitu tuh, itu enak banget sih sebenarnya. Terus Bu, Ibu kenapa sih Bu dari sekian banyaknya produk Ibu, Ibu kenapa milih kentang Bu? Karena satu, kentang itu pengganti karbohidrat. Dua, juga mudah didapat di pasar. Karena kalau saya memilih produk yang susah nyari di pasar, tidak akan produksi. Benar. Jadi seperti itu. Karena kentang di mana-mana banyak gitu. Benar. Pernah saya ditanya sama dinas, kenapa kentangnya beli di mana? Saya bilang emang kentang Dieng ya. Kabupaten Bekasi belum ada yang nanam kentang. Kalau udah ada saya akan beli. Gitu. Jadi nih kentangnya kentang Dieng kita pakai. Iya, semoga didengar ya oleh dinas ya. Amin. Mudah-mudahan kalau ada petani yang dari Kabupaten Bekasi, saya beli karena memang kentang itu kebanyakan dari Dieng. Iya, berarti jauh banget dong ya dari Dieng ya. Di pasar banyak. Ini Bu, ada berapa produk yang terbuat dari kentang? Ada 4. Broken, dolangku, beken, sama bolu kentang.
gitu. Oke. Ini kalau buat lebaran ini enak Bu ya? Alhamdulillah ada perusahaan di kawasan Delta tuh tahun kemarin, mudah-mudahan tahun sekarang order lagi itu hampir 800 toples. Wah, 800 toples ini? Ya, dia buat goodie bag karyawannya. Berarti bisa dong dijadiin hampers ya? Bukan bisa lagi. Sangat bisa. Sangat bisa. Malah yang buat nikahan itu serah-serahan. Kadang-kadang saya suka kasih bonus sisipin produk-produk ini. Dia pesen misalnya kayak kue tampa berapa, ini berapa, terus roti buaya ya. Saya kasih bonus itu produk-produk ini, saya hampers, saya kasih parcel ya. Sebagai bingkisan terima kasih lah ya karena dia sudah memakai jasa saya. Mungkin sekaligus ini salah satu marketing ya. Betul. Dan Ibu tadi sempat bilang Ibu bikin kayak roti buaya juga ya, untuk acara nikahan gitu nikahan ya? lamaran gitu. Dan roti buaya juga itu tergantung dari yang order juga. Ada yang mau pakai anak, ada yang enggak, dan juga ada yang mau sendiri gitu. Dan uniknya nih pemirsa, kalau bisa order ke Ibu Setiwati ini, ternyata ini bisa menyesuaikan budget kita loh. Ya, betul. Berarti kalau misalkan kita punya budget segini, ini bisa order ke Ibu. Mungkin Ibu yang menyesuaikan aja kali ya dari bentuk dan juga takarannya. Betul. Iya. Dengan rasa tidak dikurangkan. Tidak. Iya. Tapi untuk harga sendiri ini Bu kira-kira berapa Bu? Yang mana? Semuanya deh. Semuanya. Kalau ini murah, ini 15.000. 15.000. Wah. Kalau dilihat dari ini aduh kok ini karena kentang juga satu udah mahal. Iya benar. Udah gitu kemasannya cantik juga sih pemirsa. Keju juga sudah mahal. Iya benar. Ya kan? Benar banget. 15.000. Kalau yang ini 25.000. Yang mana? Yang ini? Beken ya. Ini beken. Kalau untuk ini apa? Kalau ini untuk kisaran yang buat kue-kue basah itu 2.000 sampai 5.000 ada. Ada. Mungkin kalau harga reseller juga ada ya? Ada sekali. Ada banyak sekali saya reseller. Oke. Kalau untuk penjualan di masa pandemi yang mungkin beberapa tahun yang lalu kita ketahui bahwasannya itu sangat sulit sekali ya kan, untuk Ibu sendiri dalam memproduksi ini, terus cara penjualan sendiri itu bagaimana Bu? Saya yang jatuh. Sangat-sangat jatuh. Karena satu, nikahan nggak boleh. Benar. Kedua, tidak ada pertemuan. Jadi tidak ada orang berkumpul. Jadi saat itu saya ambil alih dengan olahan frozen. Jadi saya bikin frozen, sosis sole saya bikin frozen, risol saya bikin frozen, lemper saya bikin frozen. Jadi bisa ya? Bisa. Semuanya saya bikin frozen. Jadi alhamdulillah best seller yang saya sosis solo itu diminta sama yang punyanya roti unyil. Itu satu kali kirim itu 200 pack seminggu. Seminggu 200 pack, lumayan lah. Tapi dia yang bahan premium 200 pack itu satu packnya isinya 10 ya, berarti 2.000 ya. Ya. Alhamdulillah. Berarti harus benar-benar kita sebagai manusia harus benar-benar selalu berinovasi ya, apalagi di dalam menyesuaikan keadaan. Ibu biasanya kalau misalkan membuat kayak inovasi itu biasanya membutuhkan waktu berapa lama sih Bu, atau berapa lama sekali baru bikin produk baru kayak gitu? Saya tergantung permintaan dari masyarakat. Contoh, dia minta produk yang saya misalnya belum pernah temui itu waktu itu ya. Namanya dulu tahu fantasi. Padahal mah tahu fantasi apa ya? Nggak tahu gitu. Ini loh, ternyata tahu yang diulek-ulek, dikukus pakai telur. Itu tahu fantasi, bisa sekali. Jadi ya udah, jadi permintaan dari masyarakat kita coba olah gitu aja. Oke, tapi Bu, Ibu sering kayak mencari ide-ide kreatif baru ataupun cari produk-produk baru yang akan Ibu produksi, itu biasanya dari mana Bu medianya Bu? Medianya, saya kan punya perkumpulan teman-teman yang memang dia usahanya di situ. Di situ ada seorang guru, jadi kalau biasanya di Jakarta itu kan suka banyak baru-baru. Jadi saya ikut, terus saya coba-coba lihat gimana nih, bagus. Tapi kan saya juga lihat marketingnya dari lingkungan saya atau mungkin dari pembeli. Kalau yang peminatnya memang tidak bagus ya saya tidak terus lagi. Cuman ada yang salah satu saya ikuti tuh dengan bahan yang mahal, dengan
dia tidak laku di pasaran, jadinya susah gitu. Oke, berarti harus dilihat dulu ya. Ini pangsa pasarnya kira-kira besar enggak? Betul, gitu ya. Harus benar-benar diamati dan dicermati ya. Betul. Oke, terus Ibu cara marketingin sosialisasi ke masyarakat ini selain mungkin ikut-ikut organisasi, Ibu kebetulan ketua dari organisasi ya? Ya, saya ya? ketua forum UMKM Cibarusah. Itu bagaimana Bu cara mensosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat luasnya ini lebih mengenal produk Ibu? Sebetulnya kalau saya kan ketua itu hanya membangun teman-teman yang memang membutuhkan untuk naik kelas sih sebetulnya. Jadi saya malah justru di forum itu kurang menampilkan produk saya. Dan saya berpikir saya lebih baik membantu teman-teman, Mbak. Kalau saya biar cari link sendiri aja. Tapi teman-teman tahu kalau memang oh ini punya Bu Ketua gitu kan, ya dia coba. Cuma kan saya tidak memang ada yang mirip-mirip seperti saya tidak jual. Iya, gitu. Karena memang harus berbagi rezeki. Saya biar kasih peluang buat mereka. Iya, gitu. Berbagi rezeki ya, kasih peluang untuk mereka ya. Tapi Ibu buka reseller nggak sih? Banyak reseller saya. Gitu. Justru reseller saya itu adalah di luar-luar Kecamatan Cibarusah. Justru reseller saya di situ. Tapi kalau yang di Cibarusah itu adalah pembeli-pembeli langsung. Jadi memang yang biasanya mengadakan ada acara-acara, terus hajatan, terus apapun arisan lah, ya memang dia membutuhkan snack box, terus kue tampah, itu kita lakukan itu. Oke, untuk para pemirsa di rumah mungkin ada yang berminat nih untuk jadi resellernya dari makanan Ibu atau Nisa and Cookies ini gimana caranya Bu? Caranya cukup WA saya aja atau enggak follow Instagram saya di Nisa Homestyle, nanti ngobrol-ngobrol di situ, bila dia ada orderan kita bisa langsung kasih harga reseller. Jadi tidak perlu harus kasih uang atau kita nyetok enggak, karena kan kita punya juga kue yang memang khusus buat acara-acara. Benar banget. Nah, sekedar informasi nih pemirsa, bila Anda ingin memesan produk makanan ataupun dari Nisa and Cookies ini, kalian bisa kunjungi Instagramnya di @nisa_homestyle atau di Facebooknya itu Nisa, atau melalui WhatsAppnya di 0812 8337 8831 ya? 89. Oh, 8931 pemirsa. Itu bisa dikunjungi atau juga bisa ke alamat Ibu langsung di mana, Bu? Di Mutiara Bekasi Jaya, Blok A8 nomor 12A. Itu dia pemirsa. Atau bisa juga tuh lihat di link di bawah ini ya pemirsa, alamatnya ya. Bisa dicatat apabila Anda berminat untuk membeli dari produk Ibu Setiawati Nisa and Cookies. Ini soalnya biasanya tuh banyak banget acara-acara menggunakan makanan-makanan demikian. Iya kan? Biasanya untuk acara apa ya Bu? Kalau misalnya selain acara dinas? Acara ada arisan, ada acara hitanan, acara lamaran, acara pertemuan lah, macam-macam ya. Kalau memang menggunakan kue-kue olahan ini ya kita bisa melayani. Luar biasa banget ya. Acara-acara rapat juga sering banget menggunakan kue ini ternyata pemirsa. Betul. Wah, ini sangat mensupport sekali penjualan dari Nisa Snack and Cookies yang ternyata ini banyak banget resellernya, sampai-sampai udah ke mana tadi? Ke Lampung ya. Sampai ke Australia ya, Bu? Australia. Itu produk apa Bu yang sampai ke mancanegara itu? Broken yang mana nih? Justru lagi saya nggak bawa broken nih. Sayang banget. Insya Allah deh nanti kalau saya mampir saya akan bawa. Itu adalah cita rasanya, aduh coklat banget, lembut sekali. Coklat? Iya coklat, kan brownies kentang. Itu ada event apa Bu kira-kira bisa sampai ke Australia gitu Bu? Awalnya itu teman sih sebetulnya, terus teman dia coba bawa ternyata cocok, akhirnya saya coba paket-paket gitu aja jadinya. Oh gitu. Jadi sebetulnya tidak pakai yang kayak harus ke mana itu ya, kita paket-paket aja. Iya, gitu. tapi kalau untuk penjualan online Ibu sudah sampai? Sudah, alhamdulillah ada penjualan online. Tapi memang saya itu besarnya di offline ya. Jadi online itu ada lah, tapi tidak sebesar offline. Tidak seprogres dari offline ya. Karena banyak mungkin ya, karena dari omongan-omongan itu biasanya dari mulut ke mulut kalau jualan tuh ya. Iya. Jadi berdasarkan testimoni. Betul. Itu kalau untuk produk yang pernah sampai ke luar kota, itu produk apa Bu? Broken juga. Broken juga. Betul. Kayaknya broken itu banget ya, aku jadi penasaran nih. Broken juga.
Kalau ini sih memang sudah keluar kota ya, cuman waktu itu ada pameran saya diajak di Banjarmasin tuh di Kalimantan. Ada sih yang coba teman sekolah, dia mencoba menjadi reseller dolangku ini. Cuman dia tidak banyak lah ya, hanya paling 20 gitu kan. Tergantung orderan dia lah gitu. Iya, tapi itu bersyukur banget loh, alhamdulillah. Bu, karena itu produk Ibu bisa dikenal sampai ke luar daerah. Alhamdulillah, ya berkat kan? Diajak juga pameran sama dinas. Iya. Jadi saya membuka link di sana. Iya, ini juga ini juga bisa menjadi sebuah inspirasi banget kalau misalnya lebaran ya, Bu. Jadi nggak usah kayak capek-capek bikin kan. Kalau misalkan mama aku tuh suka bikin kayak kue-kue ya kan. Lihat kayaknya capek banget, kayak lebih enak praktis ini deh. Betul. Ya kan, disediain di meja-meja gitu kan. Kalau waktu lebaran kemarin itu produksi banyak, Bu. Alhamdulillah kalau ke lebaran itu kue kering. Nah, saya juga bikin kue kering, Mbak. Oh, kue kering. Kue kering itu kayak nastar, kandel juga banyak. Lebaran gitu. juga. Itu masih di Nisa Snack and Cookies. Masih. Karena Nisa Snack and Cookies itu udah brand aku gitu ya. Jadi memang udah mau dia kue basah, kue kering, kue itu tetap Nisa Snack and Cookies. Kalau untuk nastar sendiri atau yang sejenisnya itu biasanya Ibu di harga berapa, Bu? Kalau yang saya nih karena pakainya butternya Wisman, terus itu margarinnya juga saya margarin yang bagus ya, jadi harga premium sekitaran 100 sampai 125. Tapi ada juga yang minta harga yang agak di bawah dengan produk-produk yang memang lembut tapi tidak wangi apa gimana gitu, 55-60 ribu. Satu itunya? Toples setengah satu toples kilo. Mungkin itu ada beberapa gram juga ya, ada yang ukurannya 500 kecil, gram. Ada yang ukurannya besar juga, tergantung budget kalian juga bisa menyesuaikan ya. Tapi saya penasaran banget nih sama produk-produk yang ini, nanti akan saya cobain. Tapi kita jeda dulu pemirsa, setelah jeda berikut ini kita akan kembali lagi tetap di Bisnis Anda. Oke, terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bisnis Anda. Tentunya masih bersama dengan saya Krisna Livia dan juga Ibu Setiawati yang masih setia menemani saya pada hari ini. Tentunya dengan sajian makanan yang sangat lezat sekali. Ini saya boleh coba, Bu? Boleh silakan. Aduh, sangat dengan senang hati saya ingin coba yang ini. Ini apa namanya, Bu? Itu namanya crackers raw good. Raw good. Ini terbuat dari apa, Bu? Dia dari sayuran, kasih ayam, kasih susu. Terus aku boleh coba? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Aku coba ya pemirsa. Rasanya enak banget. Karena ini ada cabenya juga sih sebenarnya. Aku nggak berani makan cabai. Takutnya pedes. Pas lagi ngobrol. Tadi kata Ibu ini ada campuran roti ya? Ya roti biskuitnya itu. Kenapa Ibu milih roti, Bu? Ini di atasnya atau gimana ya? Itu dia buat tutupannya. Terus sayurannya yang diambil tuh apa, Bu? Wortel sama kentang. Ibu terinspirasi dari mana sih bikin ini, Bu? Lah itu karena ada yang minta sih sebetulnya ya. Jadi ada yang minta mau bikin rogut itu crackers dong gitu kan. Ya udah aku bikinin. Biasa kan aku rogut itu dari tepung terigu yang bentuknya kayak segitiga itu. Cuma dia pengen yang pakai kayak biskuit. Tapi ini bener rasanya asli enak banget loh pemirsa. Biasanya harganya berapa ini, Bu, satuannya, Bu, kalau rogut? Oh, ini kan karena semi premium ya, saya kasih harganya tuh 2.500. 2.500 satunya ya. Luar biasa nih pemirsa. Biasanya kalau orang-orang dinas juga sering pesan ini nggak sih? Atau yang lain? Ada, tapi kalau ini belum sampai ke sana, yang lainnya aja. Yang lain. Biasanya sering apa ya, Bu? Seringnya itu ya itu seputar snack boxnya ya, isinya kan kalau snack box tuh tergantung permintaannya. Biasanya itu suka ada lemper, ada sosis Solo, risol, sus ya, ada pie. Seputar ada juga kue tradisional kayak talam, kue lapis seperti itu. Waduh, luar biasa banyak banget ya produk-produk yang diperjualbelikan, makanan-makanan tradisional, kue-kue yang mudah-mudahan ini bisa terus sampai berlanjut supaya nggak punah, Bu. Amin, mudah-mudahan. Karena memang ya mudah-mudahan tuh Nisa Snack and Cookies walaupun saya tidak ada di dunia tuh tetap ada. Iya, amin ya. Bisa diteruskan sama anak Ibu ya. Betul. Iya. Karena memang perjuangan ini berdarah-darah banget tentunya ya dari mungkin cerita awal terbentuknya Nisa Snack and Cookies ini ya, Bu. Bisa spill lagi nggak sih, Bu, cerita-cerita mengenai suka dukanya dulu Nanti tuh? aku berlinang air mata ini kan. Karena memang awal-awal saya usaha itu sebetulnya memang karena dulu keadaan sih ya, karena keadaan suami waktu itu di PHK kan, jadi mau nggak mau lah, dan namanya penghasilan tadinya double, saya kan tadi bekerja ya, mau nggak mau ya saya,
ayo kita coba bergerak gitu kan. Setelah menikmati hasil usaha, sebetulnya saya malah kayaknya pengen usaha aja. Jadi sudah menikmati usaha ya, saya akhirnya resign. Resign dari perusahaan. Iya, karena memang kalau usaha, kita bangun usaha sendiri tuh pemirsa, jadi kita yang bosnya ya. Iya. Mau kapan kita kerja juga semau kita, karena kita bosnya. Sekecil apapun usaha kita adalah kita bos. Bener. Ini kalau ini apa nih Bu? Ini beken. Ya. Ini bisa dibuka nggak? Bisa. Boleh dibuka? Boleh. Nah ini biskuit kentang. Kebetulan, nah ini kita kasih segel gini biar aman. Dia itu buat Tika kadang-kadang suka ada melempem ya. Gitu. Itu kuatnya berarti? Ini 8 bulan. 8 bulan. Bulaknya coba ya. Boleh. Ini ada coklatnya juga ya. Iya. Wah luar biasa nih. Ini coklatnya juga coklat. Aku boleh coba ini. Boleh. Ini kayak koin. Iya kayak koin ya. Namanya cookies. Enak banget, renyah banget nih. Enak banget sih, aku jadi suka banget sih sama yang kayak gini-gini nih, soalnya emang biasanya kalau lebaran tuh banyak kayak gini ya. Tapi kalau beken nggak ada, hanya ada di Nisa Snack and Cookies. Bener. Jadi kalau cookies biasa ada, tapi kalau beken hanya ada di Nisa Snack and Cookies. Iya, karena emang jarang sih yang kayak produksi dari kayak kentang gitu ya. Ini bener-bener dari kentang Bu? Iya, kentang. Ada produk kayak ada terigu-terigunya gitu nggak sih? Oh, dikasih perbandingannya. Jadi kentang misalnya 50% ya, terus terigunya itu 50%. Rasanya manis, campur ada coklatnya juga nih, enak banget nih. Ini kayaknya boleh nih, nanti aku coba lagi setelah ini ya. Banyak banget, nanti aku nggak bisa ngomong kalau misalkan banyak nyobain. Iya. Kalau ibu kan biasanya kalau usaha tuh kadang kita malah jadi banyak orang-orang yang mungkin nggak suka sama kita. Pasti. Itu ibu pernah nggak sih dapat hujatan-hujatan kayak gitu? Banyak sekali. Tapi saya tidak pernah bukan mengindahkan, tidak pernah memikirkan hal itu karena saya usaha dengan kaki tangan saya sendiri, tidak meminta dengan orang lain, saya jalan aja. Benar. Jadi tidak ada halangan. Ada omongin, saya biarkan saja. Orang saya tidak pernah meminta dengan beliau, tidak pernah pokoknya tidak pernah merepotkan lah. Dengan kaki tangan saya sendiri. Iya, kita tutup kuping kita rapat-rapat, biarkan orang lain. Betul aja ya. Memang harus seperti itu. Tapi kalau masukan-masukan yang membangun seperti kayak koreksi menu dari bahan, saya terima dengan sangat open ya. Bukan open sekali. Karena manusia itu tidak luput dari kesalahan. Kadang-kadang kita produksi ada yang ya saya terima. Ya berarti kita harus introspeksi juga. Iya, benar. Harus kilas balik lagi apa yang melakukan kesalahan nih dari produk ini gitu. Biasanya Bu, kalau misalkan budget ibu kan jualan ini tentunya banyak banget nih setiap harinya. Itu bisa di-spill nggak sih berapa dapatnya per bulan gitu? Keuntungannya berapa? Aku omset itu bisa 10 sampai 15 juta ya, tidak banyak. Tapi itu kalau tidak ada orderan. Kalau ada orderan lebih dari segitu. Wah luar biasa. Kalau keuntungannya berapa biasanya? Keuntungan itu saya ngambil marginnya itu tidak banyak karena kue basah itu resiko-riskannya itu kan banyak ya karena ada gagal produk, ada gimana. Saya hanya ambil margin dari omset itu cuma 30%. 30%. Itu juga ya mudah-mudahan berkah ya Bu. Amin. Terus ini kan kalau misalnya kayak makan kue-kue basah, ini kan nggak kuat sampai tahan lama berhari-hari. Terus kalau misalkan ini nggak laku tuh gimana Bu siasatinya Bu? Kan aku jualnya by order. Oh, by order ya. Jadi nggak selalu produksi gitu ya. Oh, enak-enaknya gitu sih kalau by order ya. Oke, luar biasa nih. Terus kalau yang motivasi Ibu sampai kuat sejauh ini nih apa? Anak Ibu ya. Wah, luar biasa. Mungkin ada orang lain? Orang lain anak aja udah. Karena keluarga sih ya, terus terang keluarga saya tuh. Jadi saya memikir ya anak aja gitu. Saya tuh kepengen banget ya, saya jadi sedih. Mau gimana ya, membantu perekonomian keluarga awalnya ya kan. Karena saya kan dulu dari keluarga pegawai negeri. Bapak saya anaknya banyak gitu, mengalami banget. Setelah itu saya bilang, saya pengen banget membagian anak, bagaimana caranya gitu kan. Walaupun saya dikasih kecukupan dengan suami ya, tapi saya senang sekali gitu kalau saya memberikan itu pakai uang sendiri gitu. Kayaknya bangganya luar biasa. Jadi
walaupun suami memberikan kecukupan lah ya, dikasih itulah. Cuma kalau pakai duit suami itu emang udah tanggung jawab dia kan ya. Kalau saya tuh kalau memberikan buat anak, senang aja deh pokoknya, bahagianya tersendiri gimana ya Kak? Iya, aku juga paham sih karena ibu berlinang air mata kayak gitu itu menunjukkan bener tulus banget ya. Ya ampun. Tapi untuk dukungan anak ibu sendiri sejauh ini bagaimana, Bu? Alhamdulillah semua support. Jadi saya punya anak 3 tuh, laki-laki 2. Yang bontot itu ya namanya Nisa ini. Dari sekolah anak saya itu dapat uang jajan dari saya. Tapi dia belajar mungkin dari saya ya. Dia bawa dagangan ke sekolah, terus dia mencoba bangkit. Inilah belajar usaha. Alhamdulillah anak saya yang kedua itu dia mempunyai outlet. Kayaknya ibu harus pakai tisu dulu deh. Saya boleh ngambil tisu atau ada kru ya? Jadi dia udah punya outlet sekarang. Outlet itu dia kuliah di Presiden Universitas ya. Sekarang semester 7 dia punya outlet. Outletnya tuh ganti. Awalnya dari roti, terus sekarang somai. Nah yang satunya lagi itu dia juga pernah melakukan usaha ya. Jadi gimana? Entah gimana, kayaknya saya senang aja kalau memang anak saya bisa kayak seperti saya membangun usaha gitu kan, entrepreneur dari muda gitu. Saya senang banget. Nah, yang kecil ini dia sudah mulai karena sudah dibilang, "Adek, nanti kalau mama udah pesan, kalau memang mama udah tua tidak mampu, adek." Sekarang dia mempunyai usaha kecil-kecilan. Ya ampun. Itu kelas berapa ya? SMP. Iya. Ini ibu boleh itu dulu. Aku jadi ini karena memang tuh sang saya tuh gimana ya? Jadi ini story sukses saya tuh seperti itu. Jadi memang saya kepengen banget gitu anak saya itu entrepreneur sejati. Jadi dari sekarang mereka sudah belajar. Berarti ibu ada harapan dong ya bahwasanya anak ibu akan meneruskan perjuangan ibu. Harus. saya harus ada karena memang perjuangan ini nggak setahun 2 tahun ya. Benar. Memberikan nama brand, mengurus haki, menurus perizinan itu tidak sulit gitu kan. Jadi mau nggak mau saya harus bilang dengan anak-anak saya, tolong dijaga nih nama Nisa Snack and Cookies biar bisa berkembang. Seandainya saya tidak di dunia tuh tetap ada gitu. Lalu cita-cita besar ibu apa sih Bu di produk ibu ini? Apalagi dengan brand Nisa and Cookies yang ternyata mengandung banyak banget story-nya, sampai ibu ini sampai nangis beneran loh pemirsa. Aku juga terharu ya ampun. Nangis itu saya mikir saya jatuh bangun banyak ya. Jadi aduh Tuhan, mudah-mudahan dengan susah payah, dengan berjuangnya saya ini bisa dibikin sebagai semangat motivasi buat anak-anak saya. Jadi seperti itu. Iya. Kalau inovasi ke depannya kira-kira ibu akan bikin apa atau ada produk baru lagi? Saya kebetulan gini, karena di Cibarusah dengan instruksi dari Pak Bupati bahwa semua ASN, semua sekolah itu harus memakai batik Bekasi. Pak Camat saya, Pak Kurnaipi itu berbicara, "Bu Tio, bisa nggak ya Cibarusah bikin batik?" Saya coba gitu kan dengan tim. Kita tidak sendiri, ada tim, ada yang desain, ada yang ngecanting. Kalau saya mah marketingnya aja, tapi saya bisa juga bikin canting. Saya coba, sekarang sudah punya. Nanti kedepannya insya Allah kalau memang saya sudah tidak mampu mengolah-ngolah, ya saya udah punya usaha. Seperti batik ini. Iya. Tapi sejauh ini Bu, selain ibu ada produk ini makanan, ibu ada nggak sih kayak produk-produk lain gitu di luar makanan? Ada ya, itu batik itu. Oh, batik itu. Contohnya ada sih ada gitu. Oh, mudah-mudahan sih ini berlanjut dan bisa menjadi brand di tempat ibu ya. Iya. Jadi brandnya ini namanya Batik CBR. Batik CBR itu CBR artinya Cibarusah. Oh, CBR itu Cibarusah. Itu sudah mau dipatenkan. Agak mirip-mirip itu ya. Itu sudah mau dipatenkan. Alhamdulillah ini berkat bantuan dinas sebanyak sekali. Aku alhamdulillah banget ini didukung sekali dengan pemerintah wilayah saya ya, terutama dengan Pak Camat itu. Jadi seperti itu. Bu, kalau ada pemirsa di rumah nih yang ingin pesan ke ibu ini selain gimana caranya Bu? Pesan apa tuh? Pesan makanan kayak gini atau bisa di WA ke nomor saya 0812 833 78931 atau follow Instagram saya Nisa
home style. Atau juga melalui Bisa Facebook atau langsung datang. Datang saja. Kalau datang di sana makan gratis. Oh gitu. Boleh dong. Boleh. Nanti aku boleh coba ya. Boleh. Tapi tempat ibu ini open nggak sih buat orang-orang yang ingin pelatihan? Oh, seperti itu? ada. Waktu itu dari kampus Pelita Bangsa. Dia mau, kan sekarang setiap di kampus ada pelatihan entrepreneur ya, kewirausahaan. Itu datang ke kita hampir 2 minggu lah dia belajar. Belajarnya itu bukan produk saya, justru dia mau menciptakan produk dibantu saya. Dia itu dulu bikinnya cookies buaya. Cookies buaya. Jadi minta tolong sama Serem saya. banget nih pemirsa, bentuknya kayak buaya atau bagaimana? Atau ya, percis kayak buaya. Minta tolong sama saya, Bu Tia tolong berikan resep. Saya mau bikin cookies buaya. Ada 2 minggu di tempat saya. Terus ada lagi dari ITB, mahasiswa juga untuk dia melakukan edukasi gitu ya. Jadi belajar. Gitu ya. Iya. Tapi itu bahannya dari kentang juga atau bahan yang lain? Bahan yang lain ya. Karena memang dari tadi banyaknya nih dari kentang ya. Ini mungkin ibu kalau misalkan anak ibu lagi nonton nih bu, ibu kan tadi aku tuh benar-benar terharu banget gara-gara ibu tuh sampai nangis ya, memperjuangkan ini tuh untuk anak ibu ya. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin ibu sampaikan khususnya untuk anak ibu nih. Aduh, jadi apa ya? Pas nanti giliran anak ibu nonton, ya ampun dikasih pesan-pesan. Pesan-pesannya ya Untuk anak ibu ya, khusus anak ibu ya. Untuk anak saya sih jaga nama baik Nisa Snack and Cookies. Udah itu aja. Dari di balik kata jaga nama baik Nisa and Cookies, tentunya ini banyak perjuangan yang harus dilakukan tentunya ya. Ibu sedikit dong kasih harapan untuk produk ibu ini agar kedepannya bagaimana, seperti apa? Kedepannya sih saya pengennya ya, alhamdulillah sih pengennya eksis saja, terus tidak menurun tapi maju ke depan, inovasi terus akan karena kan kita tidak menonton bikin ini terus ya, terus ada inovasi yang memang harus dikembangkan ke depannya ya, tetap kita mengikuti zaman. Jadi zamannya dulu misalnya makan lemper dikukus, sekarang kan bisa lemper dibakar atau mungkin digoreng gitu kan. Zaman dulu bisa makan roti diapain, bisa berkembang seperti itu. Dan sedikit motivasi mungkin dari ibu untuk para pemirsa di rumah yang ingin menjadi pengusaha yang sukses seperti ibu. Cukup satu, belajar. Ayo sekali lagi bu, apalagi bu yang harus dilakukan. Saya juga sebenarnya pengen banget jadi pengusaha, cuma kayak jiwa-jiwa saya tuh mau jadi pengusaha. Jadi jangan malas. Jadi jangan malas. Itu pesannya satu, harus belajar. Memang harus belajar karena saya juga masih belajar. Saya tidak merasa saya udah pintar. Memang harus belajar. Udah satu kata itu harus belajar. Oke. Dari mungkin bisa belajar langsung sama ibunya ya? Boleh, iya, boleh. Ibu juga open ya kalau misalnya mau belajar sama ibu ya. Karena banyak banget nih pengalaman-pengalaman berharga yang bisa kita ambil atau kita petik dari Ibu Setiawati ini yang sudah jatuh bangun dan akhirnya sekarang ini punya produk yang sangat terkenal sekali, Nisa and Cookies, sampai sudah ke Australia. Ya Allah, sungguh luar biasa banget ya. Sudah keluar kota juga. Alhamdulillah. Masya Allah. Ini abis ini ada kegiatan apa? Ke luar negeri atau ke luar kota? Saya mau ini karena ada bazar di Bebeli tanggal 28, jadi saya mau ke situ dulu. Ke situ sambil ngurus batik nih, karena memang batik tahun depan mudah-mudahan lancar ya, Cibarusa bisa diadakan tuh batiknya supaya nanti bisa mampir ke bisnis Anda lagi dengan membawa batik. Betul. Betul. Jadi bisnis sana jadinya bawanya batik ya. Batik Cibarusa. Boleh loh, iya boleh. Oke pemirsa, tapi sayang sekali kita sudah di akhir acara kita pada hari ini, dan saya ingin mengingatkan kepada pemirsa di rumah, jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan bisnis Anda di hari yang sama dan juga di channel dan jam yang sama tentunya pemirsa di BRTV. Dan jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Akhir kata, saya Krisna Livia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama kakak.